guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Trianisa Ayu Anastasia dengan NIM 21111011197 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Lokal 5 semester 4 Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris. Kali ini kita akan membahas lagi mengenai materi perbandingan pendidikan. Silahkan teman-teman semuanya untuk menyimak video berikut ini. Selamat menonton! Materi yang pertama kita akan membahas mengenai sistem, problematika, dan kebijakan pendidikan di negara Jepang. Oke, materi yang pertama yaitu mengenai sistem pendidikan di negara Jepang. Jadi, pada dasarnya sistem pendidikan di negara Jepang ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah pendidikan prasekolah, di mana pada pendidikan prasekolah ini dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu kelompok bermain atau disebut dengan KB, atau juga bisa disebut dengan playgroup atau PG, dan taman kanak-kanak atau TK. Dan pada pendidikan wajib, anak-anak yang berusia antara 6 dan 15 tahun wajib bersekolah, meskipun sebagian besar dari anak-anak tersebut itu bersekolah lebih lama dari yang diperlukan. Ada 9 tahun wajib belajar, yakni 6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP. Dan pada pendidikan menengah ke atas ada 3 jenis, yaitu yang pertama full-time course dan sistem paruh waktu part-time course, dan sistem korespondensi atau correspondence course. Berdasarkan pada pola kurikulum, jurusan pendidikan menengah atas ini dapat dibagi menjadi jurusan jurusan umum, yaitu jurusan akademik, kemudian pertanian, teknik, perdagangan, perikanan, ekonomi rumah tangga, dan keperawatan. Selanjutnya pada pendidikan tinggi, pada universitas ini terdapat pendidikan untuk menempuh gelar sarjana S1 yang bergelar bachelor degree yang ditempuh selama 4 tahun. Untuk mahasiswa kedokteran dan gigi ini menempuh pendidikan selama 6 tahun. Dan pada pasca sarjana S2 atau master's degree ditempuh selama 2 tahun, dan S3 doctor's degree ditempuh selama 5 tahun. Adapun junior college membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 tahun masa pendidikan bagi para lulusan SMA. Dan ada juga yaitu technical college dapat diambil bagi calon mahasiswa yang tamat pendidikan SMP. Memasuki materi yang selanjutnya yaitu mengenai problematika pendidikan di negara Jepang. Ada beberapa problematika pendidikan di negara Jepang. Yang pertama adalah tingkat stres yang tinggi, di mana sistem pendidikan di Jepang ini tuh seringkali menempatkan tekanan yang tinggi pada siswanya untuk mencapai hasil akademik yang baik. Kemudian kurikulum yang padat, persiapan ujian yang intens, dan harapan yang tinggi dari masyarakat itu dapat menyebabkan tingkat stres yang lebih tinggi pada mahasiswa, yang mana akan berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan kesehatan fisik mereka. Kemudian, kurangnya kreativitas dan inovasi, di mana sistem pendidikan Jepang ini cenderung menekankan pada hafalan dan pemahaman konsep yang tepat daripada pengembangan keterampilan, kreativitas, dan inovasi. Selanjutnya, problematika yang ketiga adalah ketimpangan dalam pendidikan. Ada ketimpangan dalam akses dan kesempatan pendidikan di negara Jepang. Faktornya itu seperti daerah geografis, latar belakang ekonomi, dan jenis kelamin dapat mempengaruhi aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi beberapa kelompok siswa. Selanjutnya yaitu ketergantungan pada ujian standar. Jadi sistem evaluasi di negara Jepang ini sangat terfokus pada ujian standar, yang mana dapat menciptakan tekanan yang besar pada siswa dan mendorong pendekatan pengajaran yang terlalu terfokus pada memenuhi persyaratan ujian daripada pengembangan pemahaman yang lebih mendalam dan keterampilan yang relevan. Selanjutnya yaitu kurangnya keterampilan dalam bahasa asing. Meskipun memiliki sistem pendidikan yang kuat, kemampuan bahasa asing di kalangan siswa Jepang ini masih bisa dibilang dengan rendah. Selanjutnya masalah demografis,
di mana Jepang menghadapi masalah demografi dengan populasi yang menua dan jumlah kelahiran yang rendah. Ini menyebabkan penurunan jumlah siswa di sekolah-sekolah yang berdampak pada pengeluaran pendidikan dan ketersediaan fasilitas pendidikan. Oke, materi selanjutnya mengenai kebijakan pendidikan di negara Jepang. Yang pertama adalah kurikulum nasional. Jepang sendiri memiliki kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi atau biasa disebut dengan Ministry of Education, Culture, Sport, Science, and Technology atau disingkat dengan MIXT, di mana kurikulum ini tuh mencakup beberapa mata pelajaran seperti bahasa Jepang, matematika, sains, sejarah, dan bahasa asing. Kemudian, kebijakan yang selanjutnya yaitu ujian ada ketika masuk universitas. Di Jepang, ujian masuk universitas sangatlah penting. Siswa diharuskan untuk mengikuti ujian nasional yang disebut dengan National Center Test for University Admission, di mana untuk melamar perguruan tinggi. Hasil dari ujian ini digunakan oleh universitas untuk menentukan penerimaan siswa. Kebijakan yang selanjutnya yaitu mengenai pendidikan moral. Jepang menekankan pentingnya pendidikan moral dalam sistem pendidikannya. Nilai-nilai seperti kerjasama, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab diajarkan kepada siswa melalui mata pelajaran seperti etika dan pelajaran moral. Selanjutnya yaitu pembelajaran kooperatif, di mana Jepang memiliki pendekatan pendidikan yang kuat dalam hak pembelajaran kooperatif. Siswa ini diajarkan untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama, mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan berkomunikasi. Selanjutnya, pendidikan teknis dan profesional. Selain pendidikan akademik, Jepang juga memiliki fokus yang kuat pada pendidikan teknis dan profesional. Ada berbagai sekolah menengah kejuruan yang menawarkan pelatihan keterampilan praktis dalam berbagai bidang seperti teknik, pertanian, dan perdagangan. Selanjutnya yaitu penggunaan teknologi dalam pendidikan. Negara Jepang lebih aktif lagi mengadopsi teknologi dalam pendidikan. Banyak sekolah dengan peralatan teknologi tinggi seperti komputer dan papan interaktif untuk membantu proses pembelajaran. Materi yang kedua adalah sistem, problematika, dan kebijakan pendidikan di negara Finlandia. Oke, yang pertama yaitu mengenai sistem pendidikan di negara Finlandia. Finlandia membangun sistem pendidikan dengan karakteristik yang dilaksanakan secara konsisten, yakni free education, free school meals, dan special needs education dengan berpegang teguh pada prinsip inklusivitas. Sistem pendidikan di Finlandia terdiri dari 6 tingkat pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan prasekolah, yakni pendidikan prasekolah di Finlandia itu terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, pendidikan usia dini, di mana mulai dari usia 0 sampai 5 tahun yang bersifat pilihan, dan ada pun juga pendidikan pradasar, di mana dimulai pada usia 6 tahun yang bersifat wajib. Yang fokusnya ini adalah belajar sambil bermain dan melatih interaksi sosial yang baik dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, pendidikan dasar. Pendidikan dasar di Finlandia ini merupakan fase wajib belajar 9 tahun bagi setiap anak yang berusia 7-16 tahun. Nah, ketika setelah menyelesaikan pendidikan dasar di 9 tahun, siswa mendapat sertifikat kelulusan. Sistem pendidikan yang ketiga yaitu pendidikan menengah atas, di mana pada pendidikan menengah atas ini Finlandia terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, pendidikan umum dan pendidikan vokasi atau kejuruan. Selanjutnya yang keempat adalah pendidikan menengah umum atau setingkat SMA di Indonesia, di mana pada pendidikan ini dimulai pada usia 15 sampai 19 tahun, yang dimana diarahkan bagi siswa yang menyenangi teori
masih menyukai hal-hal umum, dan belum memikirkan mendalam mengenai pekerjaan yang akan dipilih dan diarahkan untuk melanjutkan ke universitas. Selanjutnya yaitu pendidikan vokasi atau kejuruan, di mana pendidikan ini tuh cocok sekali untuk siswa yang ingin segera bekerja. Dan yang keenam adalah pendidikan tinggi Finlandia memiliki dua jenis universitas. Yang pertama adalah universitas umum, dan yang kedua adalah universitas ilmu terapan atau applied science. Nah, universitas umum ini mengedepankan riset dan instruksi ilmiah. Sedangkan Universitas Ilmu Terapan ini memprioritaskan penerapan ilmu secara praktis. Oke, materi yang selanjutnya yaitu mengenai problematika pendidikan di negara Finlandia. Ada beberapa problematika pendidikan di negara Finlandia. Yang pertama yaitu mengenai kesenjangan pendidikan. Meskipun Finlandia ini memiliki kesetaraan pendidikan yang tinggi, masih ada beberapa perbedaan dalam hasil pendidikan antara kelompok siswa. Contohnya, siswa dengan latar belakang imigran atau sosial ekonomi rendah mungkin menghadapi kesulitan dalam mencapai hasil yang sama dengan siswa lainnya. Nah, peningkatan kesenjangan pendidikan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan di negara Finlandia. Yang kedua, penurunan kinerja siswa. Beberapa peneliti itu mencatat adanya penurunan kinerja siswa di beberapa bidang, terutama dalam hal literasi dan matematika. Meskipun Finlandia masih memiliki hasil pendidikan yang baik secara keseluruhan, penurunan ini menunjukkan adanya perubahan tren yang perlu diatasi. Selanjutnya yaitu stres dan tekanan. Meskipun pendekatan di negara Finlandia yang tidak mengandalkan ujian nasional memberikan kebebasan bagi siswa, ada juga tekanan yang timbul dari sistem yang sangat kompetitif, di mana siswa ini mungkin mengalami stres dan tekanan dalam menghadapi ujian universitas, pengukuran kinerja internal, dan persaingan akademik. Problematika yang selanjutnya yaitu kurikulum yang sangat padat. Di negara Finlandia, kurikulum seringkali dianggap sangat padat, dengan jumlah mata pelajaran dan beban kerja yang tinggi bagi siswa. Hal ini dapat menyebabkan beban yang berat dan dapat mempengaruhi keseimbangan antara waktu belajar dengan kegiatan lainnya. Selanjutnya yang terakhir adalah keterbatasan sumber daya. Di beberapa sekolah di daerah pedesaan atau terpencil mungkin menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan sumber daya, seperti fasilitas yang kurang memadai atau akses terbatas terhadap teknologi. Nah, hal ini tuh dapat mempengaruhi kualitas pendidikan dan kesempatan yang tersedia bagi siswa di daerah tersebut. Oke, materi yang ketiga adalah sistem, problematika, dan kebijakan pendidikan di negara Korea. Materi yang pertama yaitu mengenai sistem pendidikan negara Korea. Struktur yang pertama adalah mengenai struktur pendidikan di negara Korea, di mana sistem pendidikan di negara Korea Selatan itu terdiri dari pendidikan prasekolah, kemudian pendidikan dasar, kemudian pendidikan menengah, tinggi, kemudian pendidikan tinggi, di mana pendidikan dasar ini mencakup 6 tahun sekolah dasar dan 3 tahun sekolah menengah pertama. Kemudian pendidikan menengah ini mencakup 3 tahun sekolah menengah atas. Selanjutnya yaitu ujian masuk universitas, di mana ujian masuk universitas atau Suneung memiliki peran penting dalam sistem pendidikan Korea Selatan, di mana ujian ini tuh diadakan pada akhir tahun sekolah menengah atas dan mempengaruhi akses siswa masuk ke universitas. Persiapan untuk ujian ini seringkali memakan waktu dan sumber daya yang signifikan bagi siswa dan keluarga. Selanjutnya yaitu mengenai kurikulum nasional. Kurikulum nasional pada negara Korea Selatan itu tuh mencakup mata pelajaran inti seperti bahasa Korea, matematika, sains, dan bahasa asing. Namun selain itu, terdapat mata pelajaran seperti sejarah, etika, seni, musik, dan olahraga.
Kurikulum ini tuh dirancang untuk memberikan landasan akademik yang kuat kepada siswa. Selanjutnya, lembur belajar atau Hakwon. Sistem pendidikan ini tuh merupakan suatu lembur belajar atau lembaga pendidikan tambahan di luar sekolah yang dikenal sebagai Hakwon, di mana fenomena yang umum di negara Korea Selatan. Hakwon ini menyediakan bimbingan dan persiapan tambahan bagi siswa dalam menghadapi ujian masuk universitas. Siswa dapat menghadiri Hakwon setelah jam sekolah reguler. Yang kelima adalah pendidikan teknologi. Korea Selatan sangat vokal dalam menerapkan teknologi dalam pendidikan. Pemerintah telah mendorong penggunaan teknologi di kelas, pengembangan platform pembelajaran online, dan penggunaan perangkat elektronik seperti e-book. Selanjutnya yang keenam adalah budaya menghormati guru. Nah, pada negara Korea Selatan itu tuh guru sangat dihormati dalam masyarakat Korea Selatan dan memiliki peran penting pada pendidikan siswa. Mereka ini dianggap sebagai otoritas dan pengajar yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kehidupan siswa. Selanjutnya adalah kursus tambahan. Nah, selain kurikulum reguler, siswa di Korea Selatan ini tuh juga sering mengambil kursus tambahan di luar kurikulum tersebut. Contohnya seperti bahasa asing, musik, seni, ataupun olahraga. Nah, di mana hal ini tuh bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat khusus pada diri mereka sendiri. Oke, selanjutnya mengenai problematika pendidikan di negara Korea. Terdapat beberapa problematika pendidikan di negara Korea. Yang pertama adalah memiliki jadwal sekolah dan kurikulum yang cukup padat. Kurikulum yang padat dan penekanan yang kuat pada pencapaian akademik seringkali mengakibatkan beban belajar yang berlebihan bagi para siswanya. Jam belajar yang panjang dan intensitas persiapan ujian masuk universitas ini tuh dapat menyebabkan kelelahan dan mengurangi waktu luang serta kegiatan di luar sekolah. Kemudian, adapun guru yang terlalu otoriter. Kemudian, hukuman fisik yang keras masih berlaku di negara Korea. Selanjutnya, tekanan ujian masuk universitas. Nah, pada ujian masuk universitas atau Suneung memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan jalur pendidikan dan karir siswa. Sistem ini tuh dapat menciptakan tekanan yang berat dan mempengaruhi kesehatan mental siswa. Hal inilah yang menjadi sebuah problematika pendidikan di negara Korea. Selanjutnya yaitu mengenai kebijakan pendidikan di negara Korea. Terdapat beberapa kebijakan pendidikan di negara Korea. Contohnya yang pertama adalah hukuman pendidikan wajib, di mana di negara Korea Selatan ini tuh memberlakukan hukuman pendidikan wajib yang memastikan bahwa semua anak ini dapat mendapatkan pendidikan dasar yang setara, mencakup 6 tahun sekolah dasar dan 3 tahun sekolah menengah pertama. Selanjutnya, penekanan pada pendidikan teknik dan sains. Pemerintah negara Korea Selatan telah mendorong peningkatan pendidikan dalam bidang teknik, sains, dan teknologi. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dalam bidang-bidang tersebut guna mendukung pertumbuhan industri dan inovasi. Kebijakan selanjutnya yaitu mengenai pengembangan kurikulum yang berfokus pada keterampilan kreatif. Pemerintah negara Korea Selatan telah mengadopsi kebijakan untuk mengembangkan kurikulum yang mendorong keterampilan kreatif, inovatif, dan berpikir kritis. Hal ini mencakup pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan praktis untuk mengembangkan kemampuan siswa di luar pengetahuan akademiknya. Selanjutnya yaitu pengurangan beban belajar. Negara Korea Selatan telah berusaha mengurangi beban belajar yang berlebihan bagi siswanya. Langkah-langkah yang telah diambil dalam hal ini adalah membatasi waktu belajar yang terlalu lama
memperkenalkan sistem liburan yang lebih panjang, dan mendorong pendidikan yang seimbang antara akademik dan non-akademik. Selanjutnya yaitu peningkatan dukungan dan pelatihan guru. Pemerintah Korea Selatan memberikan perhatian besar pada peningkatan dukungan dan pelatihan bagi para guru. Hal ini termasuk pengembangan program pelatihan yang lebih baik, meningkatkan status sosial dan profesionalisme guru, serta mendorong kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara guru. Selanjutnya yaitu penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan. Nah, pemerintah Korea Selatan ini tuh mendorong integrasi teknologi dalam pendidikan, seperti program e-learning, penggunaan perangkat lunak pendidikan, dan pengembangan platform pembelajaran online telah diimplementasikan untuk meningkatkan akses dan efektivitas pembelajaran. Nah, tujuan adanya kebijakan pendidikan adalah untuk memastikan akses yang setara, kemudian meningkatkan kualitas pendidikan, dan yang terakhir adalah mempersiapkan siswa dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai sistem, problematika, dan kebijakan pendidikan di negara Malaysia. Oke, memasuki materi yang selanjutnya yaitu mengenai sistem pendidikan di negara Malaysia. Sistem pendidikan di negara Malaysia ini telah mengalami beberapa perubahan sejak kemerdekaannya pada tahun 1957. Sistem pendidikan Malaysia ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah prasekolah, kemudian pendidikan rendah, di mana pendidikan rendah ini tahap rendah dan menengah, dan pendidikan tinggi. Pada pendidikan prasekolah adalah pilihan, tetapi sangat disarankan bagi anak-anak usia 4 hingga 6 tahun sebelum mereka memasuki pendidikan rendah. Prasekolah di Malaysia terdiri dari taman kanak-kanak atau TASKA dan Tadika, yang biasanya pendidikan prasekolah ini tuh dijalankan oleh sektor swasta, kerajaan ataupun masyarakat. Selanjutnya yang kedua adalah pendidikan rendah. Pendidikan rendah di Malaysia ini terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap rendah atau darjah 1 hingga 3 dan tahap menengah darjah 4 hingga 6. Dan tahap rendah dan menengah ini biasanya dilaksanakan di sekolah-sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, atau sekolah internasional. Kurikulum yang terdapat pada pendidikan rendah ini mencakup mata pelajaran seperti bahasa Melayu, bahasa Inggris, matematika, sains, pendidikan Islam untuk murid yang beragama Muslim, atau pendidikan moral untuk murid yang beragama non-Muslim, dan pelajaran lainnya. Yang ketiga yaitu pendidikan menengah. Setelah menyelesaikan pendidikan rendah, siswa melanjutkan ke pendidikan menengah. Pada tingkat ini terdapat beberapa jenis pendidikan yang tersedia, termasuk sekolah menengah kebangsaan atau SMK, sekolah menengah kebangsaan agama SMKA, sekolah menengah jenis kebangsaan Cina SMJKC, sekolah menengah jenis kebangsaan Tamil MSJKT, dan sekolah menengah teknik SMT. Kurikulum yang terdapat pada pendidikan menengah mencakup mata pelajaran seperti bahasa Melayu, bahasa Inggris, matematika, sains, sejarah, geografi, pendidikan Islam atau pendidikan moral, dan berbagai mata pelajaran pilihan lainnya. Selanjutnya, pada pendidikan tinggi, setelah menyelesaikan pendidikan menengah, siswa memiliki opsi untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Malaysia memiliki berbagai institusi pendidikan tinggi, termasuk universitas, politeknik, college komunitif, dan institut teknologi. University awam seperti University Malaya, University Sains Malaysia, dan University Teknologi Malaysia adalah beberapa contoh institusi pendidikan tinggi yang terkemuka di negara ini. Sistem pendidikan tinggi juga mencakup program-program diploma, sarjana, dan pasca sarjana dalam berbagai bidang studi. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai problematika pendidikan di negara Malaysia. Kesenjangan kualitas. Terdapat perbedaan kesenjangan kualitas
di mana terdapat perbedaan kualitas pendidikan antara sekolah di daerah perkotaan dan di luar bandar. Sekolah di daerah pedesaan seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, guru yang berkualitas rendah, kurangnya fasilitas yang memadai, serta kesenjangan infrastruktur. Selanjutnya, kurikulum tidak relevan. Beberapa pihak mengkritik bahwasannya kurikulum pendidikan yang dianggap terlalu teoritis dan kurang relevan dengan kebutuhan pada dunia nyata. Terdapat kebutuhan untuk memperbarui kurikulum agar mencakup keterampilan praktis, kreativitas, pemecahan masalah, dan kecakapan yang relevan dengan pasar kerja. Yang ketiga adalah sistem pembiayaan. Pembiayaan pendidikan merupakan masalah penting di Malaysia. Beberapa keluarga mungkin menghadapi kesulitan dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka, terutama di tingkat pendidikan yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi dan universitas. Problematika yang keempat adalah kualitas guru. Kualitas guru ini menjadi faktor kunci dalam memberikan pendidikan yang berkualitas, namun masih ada saja kekurangan guru yang berkualitas dan terlatih dengan baik. Selain itu, pelatihan dan pengembangan profesional guru ini juga perlu ditingkatkan. Selanjutnya, penekanan pada pendidikan akademik. Sistem pendidikan yang seringkali fokus pada pencapaian akademik dan penilaian ujian standar, di mana hal ini dapat mengabaikan pengembangan keterampilan non-akademik seperti keterampilan sosial, emosional, dan keterampilan hidup yang penting bagi kesuksesan secara menyeluruh. Kemudian problematika selanjutnya adalah teknologi dan akses digital. Meskipun terdapat perkembangan teknologi yang sangat pesat, masih ada saja kesenjangan akses digital di antara siswa di berbagai daerah, yang mana hal ini tuh dapat membatasi akses siswa terhadap sumber daya pendidikan digital dan menghambat kemajuan pendidikan yang berbasis teknologi. Problematika yang selanjutnya adalah kesenjangan sosial ekonomi. Siswa dari latar belakang sosial ekonomi rendah atau daerah terpencil mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas dan peluang yang sama dengan siswa dari latar belakang yang lebih beruntung. Nah, hal ini tuh menciptakan ketimpangan dalam kesempatan mengemban pendidikan. Selanjutnya adalah kebijakan pendidikan di negara Malaysia. Beberapa kebijakan pendidikan di negara Malaysia antara lain adalah Dasar Pendidikan Kebangsaan atau National Education Policy, yang dimana dasar ini tuh bertujuan untuk menyediakan pendidikan yang seimbang dan berkualitas untuk semua rakyat Malaysia. Dasar ini tuh mencakup semua tingkatan pendidikan, mulai dari prasekolah hingga pendidikan tinggi. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kemerataan akses, kesetaraan peluang, dan memperkuat identitas kebangsaan dan persatuan. Kebijakan yang selanjutnya adalah Dasar Pendidikan dari tahun 2013 sampai 2025, yang dimana dasar ini tuh bertujuan untuk memperbarui dan memperkuat sistem pendidikan di negara Malaysia, di mana fokus utamanya adalah memperkenalkan pendidikan berbasis kompetensi, menekankan keterampilan 21st century, pengembangan kepemimpinan, dan meningkatkan kualitas guru. Selain itu, dasar ini juga menekankan pentingnya pendidikan prasekolah yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan anak. Selanjutnya, kebijakan yang ketiga adalah Program Transformasi Pendidikan Malaysia atau Malaysia Education Blueprint, di mana program ini menggambarkan visi jangka panjang untuk transformasi pendidikan di negara Malaysia, yang mana mempunyai beberapa fokus utama yang termasuk peningkatan kualitas guru, peningkatan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa depan, memperkuat literasi dan numerasi, memperkenalkan pembelajaran berbasis teknologi, dan memastikan kualitas dan aksesibilitas pendidikan tinggi. Selanjutnya, pembangunan pendidikan bersepadu, di mana pada rencana ini berfokus pada penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai, peningkatan akses pendidikan di daerah terpencil, meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah luar bandar, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya adalah inisiatif pendidikan teknik dan vokasional. Pemerintah Malaysia telah memberikan penekanan yang lebih besar pada pendidikan teknikal dan vokasional,
untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas. Hal ini termasuk pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, peningkatan pelatihan guru, dan pembangunan fasilitas pendidikan yang modern untuk pendidikan teknikal dan vokasional. Kebijakan pendidikan di negara Malaysia yang terakhir ini tuh guna untuk mempersiapkan generasi Malaysia agar mampu menghadapi perkembangan zaman. Nah, selain kebijakan-kebijakan ini tuh, Malaysia juga berusaha untuk meningkatkan inklusivitas pendidikan, menggalakkan pendidikan multibahasa, dan mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat. Pemerintah Malaysia terus berupaya untuk memperbaiki dan memodernisasikan sistem pendidikan untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan pendidikan yang baik dan relevan dengan kebutuhan yang akan datang. Oke, memasuki materi yang selanjutnya yaitu mengenai sistem, problematika, dan kebijakan pendidikan di negara Indonesia. Yang pertama adalah sistem pendidikan di negara Indonesia. Pendidikan di negara Indonesia ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia ini terbagi menjadi 3 jalur, yaitu pertama adalah pendidikan formal, merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini tuh mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Selanjutnya yaitu adalah pendidikan non-formal. Pada pendidikan non-formal ini paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar. Terdapat pula taman pendidikan Al-Quran atau disebut dengan TPA yang banyak terdapat di setiap masjid dan sekolah minggu yang terdapat di semua gereja. Selain itu, ada juga berbagai kursus, diantaranya kursus musik, bimbingan belajar, dan sebagainya. Kemudian, pendidikan informal. Pendidikan informal ini merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Pendidikan di Indonesia juga terbagi menjadi 4 jenjang. Yang pertama, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas. Dan kurikulum pendidikan di Indonesia juga telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kurikulum pendidikan saat ini menggunakan kurikulum Merdeka Belajar atau biasa kita kenal dengan KMB. Nah, pada tahun 2021, pemerintah telah menghapuskan salah satu sistem pendidikannya, yaitu Ujian Nasional atau UN. Selanjutnya yaitu mengenai problematika pendidikan negara Indonesia. Yang pertama adalah aksesibilitas. Masih terdapat kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara pulau-pulau di Indonesia. Banyak wilayah terpencil yang sulit dijangkau, sehingga sulit untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada semua anak. Kemudian, problematika selanjutnya adalah kualitas pendidikan. Meskipun terdapat kemajuan dalam hal akses pendidikan, masih ada kekhawatiran mengenai kualitas pendidikan di Indonesia. Standar pembelajaran dan kurikulum yang konsisten masih menjadi tantangan, serta masih kurangnya ketersediaan guru yang berkualitas di beberapa daerah. Selanjutnya, kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta. Terdapat kesenjangan kualitas antara sekolah negeri dan swasta. Di Indonesia, sekolah swasta seringkali memiliki fasilitas yang lebih baik dan guru yang lebih berkualitas, sementara sekolah negeri sering mengalami kendala dalam hal anggaran dan fasilitas pendukung. Problematika selanjutnya adalah pendidikan inklusif. Terdapat masih ada tantangan dalam mewujudkan pendidikan inklusif bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus atau difabel. Kurangnya dukungan dan aksesibilitas yang memadai untuk pendidikan inklusif masih menjadi kendala dalam memastikan bahwa semua anak dapat mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan. Selanjutnya adalah kurikulum yang kurang relevan. Kurikulum pendidikan
perlu diperbarui agar lebih relevan dengan tuntutan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Pembelajaran yang lebih terfokus pada keterampilan praktis dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata menjadi penting untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan. Problematika yang selanjutnya adalah kesenjangan gender, di mana di negara Indonesia ini masih terdapat kesenjangan gender dalam pendidikan di Indonesia. Beberapa daerah masih menghadapi tantangan dalam memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi anak perempuan, terutama di wilayah pedesaan. Problematika yang selanjutnya adalah tingginya angka putus sekolah. Angka putus sekolah di Indonesia masih cukup tinggi, terutama di tingkat sekolah menengah dan perguruan tinggi. Nah, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, kesulitan ekonomi, dan kurangnya motivasi dapat menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah. Problematika yang terakhir adalah infrastruktur pendidikan. Kurangnya infrastruktur pendidikan yang memadai, terutama di daerah pedesaan, menjadi hambatan dalam penyediaan pendidikan yang berkualitas. Banyak sekolah yang masih kekurangan fasilitas dasar sampai fasilitas pendukung yang aman seperti perpustakaan, laboratorium, dan sarana olahraga. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai kebijakan pendidikan di negara Indonesia. Ada beberapa kebijakan pendidikan di negara Indonesia. Yang pertama adalah menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah, baik TK sampai SD, sampai SMA, sampai SMA dan informal. Penerapan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah menjangkau berbagai tingkatan sekolah, baik itu TK, SD, SMP, SMA, hingga sekolah informal. Terdapat 4 poin yang dicoba untuk mewujudkan dalam kebijakan ini, yaitu adanya sekolah penggerak, program pembelajaran sebaya, pengelolaan administrasi bersama, dan pendidikan informal yang berbasis nilai. Penerapan 4 poin ini akan mengubah sistem yang sebelumnya tertutup menjadi sistem terbuka dengan adanya kerjasama antar pemangku kepentingan. Kebijakan yang kedua adalah meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah, di mana diwujudkan dengan memperbaiki sistem rekrutmen, meningkatkan kualitas pelatihan, penilaian, serta mengembangkan komunitas atau platform pembelajaran. Kebijakan selanjutnya adalah membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi. Platform yang dibangun terdiri dari 5 kriteria yang berpusat pada siswa, interdisipliner, relevan, berbasis proyek, dan kolaboratif. Kebijakan yang keempat adalah memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan penilaian. Luaran dari perbaikan kurikulum yaitu terbentuknya karakteristik pelajar Pancasila pada generasi masa depan. Pada pedagogi dan penilaian akan digunakan 3 sistem, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kebijakan yang kelima adalah meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi yang merata. Nantinya, pemerintah pusat ini akan bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui pendekatan yang bersifat personal dan konsulatif serta memberikan penghargaan berdasarkan prestasi. Kebijakan yang selanjutnya adalah membangun sekolah atau lingkungan belajar masa depan. Pembangunan ini mencakup 5 aspek, yaitu aman dan inklusif, memanfaatkan teknologi, kolaboratif, kreatif, dan sistem belajar berbasis pengalaman. Yang ketujuh, memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan, meliputi dana CSR, insentif pajak, kemitraan swasta publik, otonomi, dan keuntungan yang lebih besar lainnya berupa insentif keuangan dan penyederhanaan regulasi. Kebijakan yang selanjutnya adalah mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi. Pihak industri atau asosiasi akan terlibat dalam penyusunan kurikulum, mendorong pembelajaran, dan pembiayaan pendidikan melalui sumbangan sektor swasta atau CSR. Pada pendidikan vokasi, pemerintah pusat akan membentuk program magang dan penempatan langsung dengan pemain industri.
Kebijakan yang selanjutnya adalah membentuk pendidikan tinggi kelas dunia. Ada 3 target diferensiasi misi perguruan tinggi. Yang pertama, membangun PT bereputasi dunia di setiap bidang sebagai pusat inovasi untuk daya saing bangsa. Yang kedua, membangun satu PT unggul di setiap provinsi sebagai motor pembangunan daerah dan nasional. Ketiga, perluasan akses PT dan membentuk ekosistem lifelong learning. Kebijakan yang selanjutnya menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih. Pada kebijakan pendidikan yang baru ini, mekanisme akreditasi akan bersifat otomatis dan berbasis data dengan mengkombinasikan standar pemerintah dan komunitas sehingga berfokus pada hasil. Peningkatan kredibilitas dan mekanisme akreditasi memungkinkan otonomi dalam institusi pendidikan yang terdiri dari 4 aspek, yaitu kurikulum atau program, guru atau dosen, kemitraan, dan pengoperasian atau manajemen. Materi yang selanjutnya mengenai era 4.0. Oke, memasuki materi yang selanjutnya yaitu mengenai apa yang saya ketahui tentang era 4.0. Nah, era 4.0 ini disebut dengan revolusi industri, yang mana merupakan suatu era perubahan dari berbagai sektor kehidupan yang ditandai oleh adanya perkembangan secara pesat dalam bidang teknologi yang mempercepat tersebarnya suatu informasi atau lebih dikenal dengan istilah era digitalisasi. Revolusi industri 4.0 sering juga disebut dengan cyber physical system. Revolusi ini menitik beratkan pada otomatisasi dan mengkolaborasikannya dengan teknologi cyber. Ciri utama dari revolusi industri ini adalah penggabungan informasi dan teknologi komunikasi dalam bidang industri. Munculnya revolusi industri ini tuh menyebabkan adanya perubahan dalam berbagai sektor. Jika semula membutuhkan pekerja yang cukup banyak, namun pada era ini segala sesuatu itu dapat digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Revolusi industri 4.0 membuat semua hal menjadi lebih efektif, mudah dijangkau serta meminimalisir pemborosan. Contohnya, dalam produksi makanan, jika semula membutuhkan tenaga manusia untuk mengelola dan memproduksinya, kini bisa menggunakan teknologi canggih untuk membuatnya. Di era 4.0 ini ditandai oleh beberapa perkembangan teknologi yang mengubah landscape sosial, ekonomi, dan industri. Terdapat beberapa karakteristik dari era 4.0 ini. Yang pertama adalah Internet of Things. Pada era 4.0 menampilkan konektivitas yang luas antara perangkat dan objek melalui jaringan internet. Yang kedua, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yang dimana AI ini mengacu pada kemampuan komputer untuk meniru atau bahkan meniru kecerdasan manusia. Selanjutnya adalah komputasi awan atau cloud computing. Komputasi awan ini memungkinkan penyimpanan data dan akses ke aplikasi melalui internet tanpa perlu infrastruktur fisik yang kompleks. Selanjutnya, manufaktur dan otomasi cerdas. Pada era 4.0 menyaksikan adopsi otomasi cerdas di industri dengan penerapan teknologi seperti robotika. Hal ini memberikan kemampuan produksi yang lebih efisien, personalisasi produk, dan adaptabilitas dalam lingkungan produksi. Yang kelima adalah Big Data. Pada era 4.0 ditandai dengan pertumbuhan besar-besaran data yang dihasilkan oleh berbagai sumber seperti sensor, media sosial, transaksi online, dan sebagainya.
Big data ini memungkinkan analisis yang mendalam dan pengambilan keputusan berbasis data untuk mengidentifikasikan tren, pola, dan wawasan yang dapat memberikan keuntungan kompetitif. Yang keenam adalah virtual dan augmented reality. Teknologi realitas virtual dan augmented reality menghadirkan pengalaman interaktif yang imersif. Dan karakteristik yang terakhir adalah perubahan di dunia kerja. Pada era 4.0 berdampak pada dunia kerja dengan otomasi yang lebih besar dalam proses produksi dan pekerjaan yang lebih terotomatisasi. Materi yang selanjutnya mengenai sistem, problematika, dan kebijakan pendidikan di era 4.0. Oke, selanjutnya mengenai sistem pendidikan di era 4.0. Penggunaan teknologi. Pendidikan menggunakan alat-alat digital seperti komputer, tablet, smartphone, dan perangkat wearable untuk meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas belajar. Sistem yang kedua adalah pembelajaran berbasis online. Sistem pendidikan di era 4.0 mendukung pembelajaran jarak jauh dan e-learning. Platform pembelajaran online, kursus daring, dan sumber daya digital memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri, kapan saja dan di mana saja. Sistem pendidikan yang selanjutnya adalah personalisasi. Teknologi memungkinkan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Sistem pendidikan yang selanjutnya adalah kolaborasi dan koneksi global. Teknologi memungkinkan siswa untuk terhubung dengan sesama siswa dan guru di seluruh dunia. Kolaborasi daring dan proyek bersama melalui platform digital memperluas wawasan siswa dalam mengajarkan keterampilan kolaboratif. Sistem pendidikan yang selanjutnya adalah pendidikan terkini dan dinamis. Di era 4.0, menuntut pendidikan yang responsif terhadap perubahan dan perkembangan teknologi. Yang kelima adalah keterampilan abad ke-21. Sistem pendidikan di era 4.0 fokus pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja saat ini. Sistem pendidikan yang terakhir pada era 4.0 adalah pengembangan profesional yang berkelanjutan. Guru dan pendidik perlu terus mengembangkan keterampilan mereka untuk tetap relevan dalam pendidikan era 4.0. Pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan penting untuk memastikan guru memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengajar siswa dalam lingkungan pendidikan yang terus berubah. Selanjutnya adalah problematika pendidikan di era 4.0. Problematika yang pertama adalah ketimpangan akses. Meskipun teknologi digital dapat memperluas aksesibilitas, masih ada saja ketimpangan dalam akses terhadap perangkat dan konektivitas internet. Siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah atau daerah terpencil mungkin mengalami kesulitan dalam memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Nah, upaya yang perlu dilakukan adalah mengatasi kesenjangan ini dan memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang setara. Problematika yang selanjutnya adalah kurangnya keterampilan digital. Implementasi pendidikan era 4.0 memerlukan keterampilan digital yang kuat dari siswa maupun gurunya. Namun masih ada saja tantangan dalam mempersiapkan guru maupun siswa dengan keterampilan yang diperlukan. Pelatihan dan pengembangan profesional yang memadai harus disediakan untuk meningkatkan literasi digital dan kompetensi teknologi bagi semua stakeholder pendidikan. Selanjutnya adalah ketidaksesuaian kurikulum. Kurikulum tradisional mungkin tidak selaras dengan kebutuhan dan tuntutan pendidikan di era 4.0. Pembaruan kurikulum yang menyeluruh dan adaptif diperlukan untuk memasukkan keterampilan abad ke-21. Literasi digital, pemikiran kritis, kolaborasi, dan inovasi dalam pembelajaran. Kurikulum harus terus diperbarui untuk mencerminkan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja. Problematika selanjutnya adalah keamanan data dan privasi. Dalam lingkungan digital, keamanan data dan privasi menjadi perhatian utama. Penggunaan teknologi dalam pendidikan berarti bahwa data siswa dan informasi pribadi
dikumpulkan dan digunakan. Perlindungan data dan privasi siswa harus menjadi prioritas utama, dan kebijakan yang ketat harus diterapkan untuk memastikan keamanan data dan privasi dari siswa itu sendiri. Selanjutnya adalah kesenjangan keterampilan guru. Guru perlu mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional yang tepat untuk memanfaatkan teknologi secara efektif dalam pembelajaran. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam keterampilan teknologi dan pemahaman konsep pendidikan era 4.0 di antara guru. Dukungan dan sumber daya yang memadai harus disediakan untuk membantu guru mengembangkan keterampilan dan pemahaman yang diperlukan. Selanjutnya adalah ketergantungan yang berlebihan pada teknologi. Meskipun teknologi adalah alat yang paling penting dalam pendidikan era 4.0, terlalu bergantung pada teknologi juga dapat memiliki dampak negatif. Penting untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi dan interaksi manusia yang nyata dalam proses pembelajaran. Pembelajaran kolaboratif, keterlibatan aktif siswa, dan mengembangkan keterampilan sosial juga harus ditekankan. Selanjutnya adalah kebijakan pendidikan di era 4.0. Kebijakan yang pertama adalah investasi dalam infrastruktur teknologi. Pemerintah perlu mengalokasikan dana dan sumber daya yang cukup untuk membangun infrastruktur teknologi yang diperlukan. Contohnya seperti jaringan internet yang cepat, akses perangkat keras dan lunak yang memadai, serta lingkungan pembelajaran yang didukung oleh teknologi. Selanjutnya, pengembangan kurikulum yang adaptif. Kurikulum harus diperbarui secara teratur untuk mencerminkan perkembangan terbaru dalam teknologi dan kebutuhan dunia kerja. Pendidikan di era 4.0 harus menekankan pengembangan keterampilan abad ke-21, pemikiran kritis, kolaborasi, kreativitas, dan literasi digital. Kebijakan yang selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan profesional. Guru dan pendidik harus diberikan pelatihan dan pengembangan profesional yang kontinu untuk memperoleh keterampilan teknologi, pemahaman konsep pendidikan di era 4.0, dan integritas dan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Program pelatihan dan sertifikasi harus disediakan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menggunakan teknologi dan memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Kebijakan yang selanjutnya adalah kemitraan dengan industri. Membangun kerjasama antara lembaga pendidikan dan dunia industri penting untuk memastikan relevansi kurikulum dan pemahaman siswa tentang kebutuhan dan tuntutan dunia kerja. Industri dapat berkontribusi dalam pengembangan kurikulum, menyediakan kesempatan magang atau kerja praktik, serta membagikan pengetahuan praktis kepada siswa. Kebijakan yang selanjutnya adalah peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas. Langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi kesenjangan akses teknologi dan memastikan bahwa semua siswa, termasuk yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah ataupun dari daerah terpencil, memiliki kesempatan yang setara dalam memanfaatkan teknologi pendidikan. Program subsidi atau bantuan keuangan, pusat akses publik, atau inisiatif lainnya dapat diterapkan untuk meningkatkan aksesibilitas. Selanjutnya adalah perlindungan data dan privasi. Kebijakan yang jelas dan ketat harus diterapkan untuk melindungi data siswa dan privasi individu dalam penggunaan teknologi. Standar keamanan dan privasi yang ketat harus diterapkan untuk melindungi informasi pribadi siswa dan mencegah penyalahgunaan data. Selanjutnya adalah penilaian yang komprehensif. Sistem penilaian perlu diperbarui untuk mencerminkan perubahan dalam pendidikan era 4.0. Selain itu, penilaian berbasis kognitif, penilaian keterampilan abad ke-21, pemecahan masalah, kolaborasi, dan kreativitas juga harus dipertimbangkan. Oke, selanjutnya memasuki materi berikutnya adalah pendidikan Indonesia dalam menghadapi era 4.0. Nah, apa yang perlu dipersiapkan oleh pendidikan di Indonesia dalam menghadapi era 4.0? Yang pertama adalah pembaharuan kurikulum.
di mana pembaruan kurikulum ini tuh mencakup keterampilan abad ke-21, literasi digital, pemikiran kritis, kolaborasi, kreativitas, dan pemecahan masalah. Selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan guru, di mana guru harus diberikan pelatihan dan pengembangan profesional yang komprehensif terkait penggunaan teknologi dalam dunia pembelajaran. Selanjutnya, kolaborasi dengan industri, yaitu membangun kerjasama dengan dunia industri untuk memahami kebutuhan dunia kerja saat ini dan masa depan. Selanjutnya adalah infrastruktur teknologi yang memadai. Indonesia perlu mempersiapkan infrastruktur teknologi yang memadai, karena hal ini penting untuk memastikan bahwa semua lembaga pendidikan itu tuh memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk akses internet yang cepat dan stabil, perangkat keras dan lunak yang memadai, serta fasilitas pembelajaran yang didukung oleh teknologi. Hal yang harus dipersiapkan selanjutnya adalah aksesibilitas dan inklusivitas. Upaya harus dilakukan untuk memastikan aksesibilitas setara terhadap teknologi pendidikan bagi semua siswa, termasuk yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah maupun dari daerah terpencil. Selanjutnya adalah penelitian dan inovasi. Indonesia perlu mempersiapkan investasi dalam penelitian dan inovasi pendidikan, karena hal ini penting untuk mengembangkan pendekatan dan solusi baru yang relevan dengan era 4.0. Selanjutnya adalah mempersiapkan kesadaran masyarakat. Dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan di era 4.0 dan kebutuhan untuk menghadapinya adalah langkah penting. Kampanye, penyuluhan, forum diskusi, dan kegiatan komunitas dapat diadakan untuk melibatkan orang tua, siswa, guru, dan masyarakat dalam pemahaman dan dukungan terhadap pendidikan era 4.0. Oke, materi selanjutnya adalah mengenai dampak pendidikan Indonesia di era 4.0. Yang pertama adalah mengenai dampak positif terhadap dunia pendidikan di era 4.0 ini. Yang pertama adalah tidak terikat tempat dan waktu, maksudnya adalah fleksibilitas. Selanjutnya, siswa bebas memilih bagaimana cara mereka mau belajar. Selanjutnya, pembelajaran lebih efektif sebab siswa diberikan pengalaman lapangan secara lebih mematang. Selanjutnya, penyediaan akses pendidikan yang lebih merata, pengembangan keterampilan digital, peningkatan kreativitas dan inovasi, kolaborasi dan koneksi global. Pada pendidikan era 4.0 memfasilitasi kolaborasi dan koneksi antara siswa dan mahasiswa di Indonesia dengan orang-orang dari seluruh dunia. Dampak positif yang selanjutnya adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas, di mana penggunaan teknologi dalam pendidikan era 4.0 juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya, selain terdapat dampak positif dari pendidikan era 4.0, tentu saja ada dampak negatif yang didapatkan dari pendidikan era 4.0. Yang pertama adalah terjadinya kesenjangan digital, kemudian kurangnya keterampilan digital, selanjutnya kurangnya interaksi sosial, pengangguran struktural, keamanan dan privasi yang semakin rendah, kemudian tugas guru itu semakin berat, kemudian tantangan akan karakter dari siswa itu sendiri. Oke, berakhirlah kita pada pemaparan materi kali ini. Saya Trianisa Ayu Anastasia memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata maupun penyampaian materi yang terdapat di dalam video. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.